Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Marilah kita banyak-banyak bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini kita telah merasakan begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan, yang pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-12. Artinya sudah 10 hari kita bersama bulan suci Ramadan, yang kata Nabi dalam 10 hari pertama itu penuh dengan rahmah, dan itu sudah kita rasakan bagaimana rahmat Allah itu betul-betul nyata kita rasakan. Di mana-mana rasanya nikmat beribadah, mencari makan pun juga mudah, apalagi pas buka puasa. Di masjid-masjid mengadakan takjilan buka bersama, lumayan bisa mengirit sedikit uang untuk beli makan berbuka. Tetapi itu sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk ikut serta di dalam mengamalkan dan mengambil suatu keutamaan dalam bulan Ramadan, yakni bersedekah buka puasa. Karena kata Nabi, orang yang bersedekah kepada orang yang berpuasa, sedekah buka puasa, maka dia akan mendapatkan 2 ganjaran. Yang pertama, ganjaran sedekahnya, yang kedua, ganjaran puasanya orang yang disedekahi, orang yang berpuasa. Dan ini betul-betul kita dimudahkan di bulan suci Ramadan, yang kalau tidak Ramadan belum tentu kita semudah ini untuk bersedekah. Traktir makan teman mungkin sudah biasa, tetapi tidak semudah ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Kita semua termotivasi untuk banyak-banyak bersedekah. Itulah keberkahan, itulah kasih sayang, rahmat Allah yang dilimpahkan di awal-awal bulan suci Ramadan. Begitu juga semangat kita untuk beribadah juga sangat luar biasa. Hampir setiap malam kita tidak absen, tidak pernah izin untuk qiyamul lail di masjid. Begitu juga tadarus Al-Quran, mungkin sudah ada yang khatam, atau mungkin sudah ada yang 10 juz, dan banyak lagi capaian-capaian tilawatul Quran. Dan banyak lagi yang sudah kita rasakan, karena begitu mudahnya, karena di situ Allah memberikan rahmat kasih sayangnya, kemudahan-kemudahan di dalam orang beribadah di bulan suci Ramadan.
Tetapi ingat hadirin sidang jemaah rahimakumullah, Ramadan ini masih punya banyak yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul kita berjuangkan. Jangan hanya di 10 pertama saja, tetapi kita masih ada 20 hari ke depan kalau Allah mengizinkan. Ibaratnya suatu kompetisi, kalau baru 10 hari itu baru babak penyisihan. Masuk 10 yang kedua dan yang ketiga, ini adalah orang-orang yang sudah terseleksi dalam kompetisi di 10 yang pertama. Masuklah babak perempat final, semifinal dan final kalau dalam perlombaan pertandingan. Nah, marilah kita buktikan kalau diri kita adalah orang-orang yang sudah terpilih menjadi orang-orang yang betul-betul diuji oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam babak selanjutnya, meraih keutamaan yang lebih besar yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang berRamadan. Tentunya hadiah utama, keutamaan yang betul-betul kita perjuangkan, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk diterima oleh Allah di surganya. Karena di bulan Ramadan ini Allah juga telah mempersiapkan, menghias surga yang akan kita masuki ketika kita nanti menghadap kepadanya. Tetapi dengan upaya perjuangan kita beribadah di bulan suci Ramadan, maka Allah juga menghargai, mempersiapkan perjuangan kita itu dengan menghias surga. Karena Allah juga mengatakan kepada surga, persiapkanlah dirimu, karena sesungguhnya hamba-hambaku sebentar lagi akan sampai menuju kepadamu. Nah, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam, pada orang beriman yang betul-betul berjuang di bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan surga yang bisa kita raih dan perjuangkan. Memang hadirin sedang jemaah rahimakumullah, sesuatu yang sangat istimewa di bulan suci ini adalah begitu mudahnya kita untuk memantapkan diri kita menjadi salah satu penghuni surga. Karena amal-amal yang ditunaikan di bulan suci ini semuanya akan mengarahkan kita menjadi penghuni surga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, perkara apa yang menyebabkan banyak di antara orang itu masuk surga. Rasulullah ditanya, qala at-taqwa wa husnul khuluq. Maka Rasulullah menjawab, perkara yang kebanyakan orang masuk surga karenanya ada dua. Yang pertama adalah at-taqwa, takwa. Yang kedua husnul khuluq, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Wa su'ila ma aktsaru ma yudkhilun nar. Kemudian Nabi kembali ditanya, apa yang kebanyakan orang menyebabkan ia masuk neraka? Qala, maka Rasulullah menjawab, al-ajwafani al-famu wal faraj. Ada dua hal lagi. Kalau tadi yang memasukkan ke surga juga dua hal, kalau yang memasukkan kebanyakan orang ke neraka juga dua hal, yakni dua rongga yang terbuka, yakni mulut dan kemaluan. Hadis Ibnu Majah. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini semuanya sangat relevan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Yang pertama yang membuat kita mudah masuk surga ada dua perkara. Yang pertama takwa, yang kedua husnul khuluq, akhlakul karimah. Takwa adalah tujuan
yang diharapkan untuk bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Karena di dalam surat Al-Baqarah 183 ujung dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan apapun yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu tiada lain kecuali adalah supaya kita bertakwa. Nah, ini artinya lagi-lagi kita diarahkan untuk mendapatkan satu hal yang dapat membuat kita masuk surga, yakni takwa. Ibadah apapun, amal apapun yang kita lakukan sepanjang bulan suci ini, semuanya akan berujung kepada takwa. Maka tugas kita hanyalah bersungguh-sungguh untuk beramal, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Lakukan semua yang disyariatkan oleh Allah, maka semuanya pasti akan berujung takwa. Yang kedua, kalau kebiasaan amal-amal ketakwaan itu betul-betul kita landasi dengan keimanan, kita rasakan, ya, kita biasakan, dan kita betul-betul mapankan di dalam setiap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang kemudian menjadi husnul khuluq, akhlakul karimah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sebenarnya akhlakul karimah itu apa sebenarnya? Al-akhlak secara bahasa itu berasal dari al-khuluq, ya, itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah sesuatu yang tercipta di dalam diri manusia. Al-khuluq aslinya adalah khalaqa, mencipta. Alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan kematian, ya. Sesuatu mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu namanya mencipta. Ada lagi istilah yang kedua, ja'ala. Ja'ala itu adalah menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain, yang beda bentuk, ja'ala. Nah, ini Allah mengatakan khalaqa, khuluq. Artinya Allah, ya, ingin mengajak kita dengan amal perbuatan yang kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan ini, tentunya amal kebaikan itu betul-betul terbentuk di dalam diri kita secara alami, secara karakter, ya. Sehingga menjadilah ia sebagai karakter di dalam diri kita. Akhlak bukanlah perbuatan atau sikap yang dibuat-buat oleh seseorang sekali atau dua kali, tetapi akhlak adalah tingkah laku yang sering dilatih dan dibiasakan di dalam hidupnya sehingga menjadi sebuah karakter. Maka jadilah Ramadan ini adalah sebagai bulan pembentukan karakter. Kalau dulu pemerintah pernah mencanangkan, ya, pendidikan karakter. Nah, sebenarnya Islam, ya, sudah ada wadah dalam rangka pendidikan karakter itu adalah bulan Ramadan, di mana setiap tingkah laku kita itu betul-betul membentuk karakter yang harapannya ini bisa awet dan bisa kita bawa setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Nah, itulah karakter. Nah, kemudian kata Imam Qurtubi, ya, di dalam Jami' al-Ahkam Al-Quran, ya, al-khulqu pengertiannya secara bahasa adalah adab-adab yang dibiasakan oleh seseorang yang dinamakan khuluqan atau karakter, karena kebiasaan tersebut seakan-akan menjadi tercipta atau terbentuk di dalamnya. Adapun apa yang sudah terbentuk di dalam diri dari kebiasaan itu, maka itu disebut dengan al-khimah. Ya, jadi kadang-kadang kita itu menemukan seseorang yang memang kecenderungan sejak lahirnya baik, ya, itu namanya dia punya khimah yang baik. Ada orang yang suka tersenyum gitu, ya, sumringah terus, ya. Nah, ini adalah bawaan lahirnya dari sononya begitu gitu, ya. Jadi nggak perlu dibuat-buat, ya, selalu tersenyum. Ada juga orang yang mukanya pembawaannya agak serius atau cemberut. Nah, itu bisa juga merupakan bawaan lahir. Nah, inilah yang kemudian ingin dibentuk oleh Allah, sesuatu yang tidak dibawa lahir kemudian dibentuk ketika sudah lahir.
melalui berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dibiasakan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, antara al-khalqu atau al-khulqu pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Bedanya kalau al-khalqu dengan fathah khusus untuk menyebutkan bentuk fisik dan gambar yang bisa dilihat oleh mata, sedangkan al-khuluq adalah khusus untuk menyebutkan kekuatan atau sifat yang bisa dilihat dalam mata hati. Nah, ini tercermin di dalam doa kita ketika kita bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, berikanlah dalam diriku ini akhlak yang baik sebagaimana Engkau telah memberikan baiknya bentuk rupa di dalam tubuhku. Nah, ini adalah keseimbangan antara ciptaan yang sudah terlihat secara fisik dan ciptaan secara batin atau karakter. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Bahkan Nabi juga pernah mengajarkan kepada Sayyidina Ali sebuah doa, bagaimana kita bisa senantiasa berakhlakul karimah. Allahumma dini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Asrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Wahai ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk bisa berakhlak yang baik, yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang jelek, dan tidak ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau. Jadi hadirin sidang jemaah rahimakumullah, akhlakul karimah adalah cara kita membentuk apa yang ada dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam diri kita, sehingga dia bisa selalu kita bawa di dalam berperilaku, di dalam melakukan interaksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita di bulan Ramadan, biasanya kita suka sholat setiap hari, setiap malam, banyak sekali sholat. Nah, kalau bisa ini juga diteruskan. Nah, itu bisa diteruskan kalau itu sudah menjadi karakter. Tetapi kalau hanya dadaan atau kala-kala, kolo-kolo gitu musiman, itu tidak akan menjadi karakter. Nah, maka bagaimana sesuatu itu bisa menjadi karakter? Nah, ini harus betul-betul kita lakukan berdasarkan apa yang namanya ada rasa kenyamanan di dalam perbuatan itu. Nah, rasa kenyamanan inilah yang sesungguhnya akan diberikan oleh yang namanya iman. Ingat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, segala apapun amal perbuatan itu di dalam syariat agama kita selalu didahului dengan adanya iman, termasuk puasa, termasuk sholat malam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, baru diwajibkan puasa. Man soma ramadhana imanan, iman. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman. Di dalam perilaku hubungan antar sesama manusia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka ucapkanlah yang baik-baik saja atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu fal yukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, muliakanlah tetangganya. Ini adalah hubungan antar sesama. Artinya setiap perilaku itu harus diawali dengan dasar iman. Kenapa? Karena di dalam iman itu Allah telah menyelipkan yang namanya rasa nyaman yang dikenal dengan sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan sakinah atau rasa nyaman ke dalam hati orang-orang beriman. Nah, kalau kita sudah punya rasa nyaman ini, insya Allah kita ibadahnya akan betah, melakukan amal apapun akan betah, tahan lama, nggak gampang capek, nggak gampang bosan, nggak gampang digoda. Jadi kita itu bisa jadi istiqomah itu karena kita ada rasa nyaman, ada sakinah, termasuk di dalam hubungan kita sesama manusia.
termasuk hubungan kita suami istri berkeluarga. Bukankah ketika kita menikah selalu didoakan, semoga engkau mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah sakinah, karena sakinah itulah yang diberikan oleh keimanan. Padahal yang namanya menikah itu adalah ibadah terpanjang yang Allah syariatkan kepada kita orang beriman, yang dalam pandangan kita itu adalah ibadah. Maka setiap ibadah harus didasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tentunya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam melakukan amal perbuatan di bulan suci ini, maka kita akan dapatkan takwa. Dan kalau kita betul-betul mendapatkannya berdasarkan sakinah, punya rasa nyaman dalam setiap amal perbuatan itu, maka kita berpotensi untuk menjadikannya sebagai akhlakul karimah. Dan dua itulah yang akan membuat kita masuk surga. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sampai di sini tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak masuk surga, kecuali hanya satu. Apa yang satu itu? Kita tidak mau, kita enggan. Dan itu sudah diperkirakan oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pada dasarnya pasti masuk surga, kecuali bagi mereka yang enggak mau, kecuali bagi mereka yang malas, yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang kau maksud orang yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang taat atas apa yang aku perintahkan, apa yang aku syariatkan, itulah yang akan masuk surga. Tetapi siapa yang mengingkarinya, tidak taat, tidak mau melakukannya, itulah yang dikatakan orang yang aba, enggan, malas, dan tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita memilih yang tepat. Kita termasuk orang yang mau masuk surga atau termasuk orang yang malas dan enggan untuk masuk surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.